Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel kami. Nah, pada saat ini kami akan membahas mengenai sistem informasi supermarket berdasarkan laporan dari proyek basis data kami. Sebelum kita melaksanakan suatu presentasi kali ini, ada baiknya kita mengaturkan pangasungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, kajian materi. Saat ini kita akan mengupas materi sedalam-dalamnya mengenai sistem informasi supermarket yang akan kami kembangkan ini. Di mana hal ini agar seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha mampu memahami dan mengerti mengenai laporan dari sistem informasi ini dan juga sebagai kaidah dalam pembelajaran basis data nanti ke depannya. Nah, di mana kajian materi ini kami bagi menjadi dua sub, di mana yang pertama itu adalah analisis sistem yang dikembangkan dan juga yang kedua itu adalah implementasi sistem informasi supermarket ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Putu Wisnu Arya Chandra sebagai penyaji 1. Kemudian ada I Gusti Ngurah Dharma Arjana, itu adalah penyaji 2. Kemudian ada Niketut Fani Dharma Lioni sebagai penyaji 3. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian dan juga keluarga yang sangat membantu dalam pelaksanaan proyek basis data kami. Analisis sistem yang akan dikembangkan. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan bisnis seperti supermarket, di mana kehadirannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur kerja yang lebih efisien. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, kami memilih untuk membuat sistem informasi dengan metode pembayaran seperti di supermarket Tiara Dewata. Hal ini karena Departemen Swalayan yang sudah berkembang pesat di zaman digital ini, tetapi basis data yang digunakan masih menerapkan fundamental yang sama. Nah, pada tingkatan yang paling mendasar, supermarket membutuhkan suatu sistem yang dapat menyimpan daftar barang yang akan dijual dan juga rekaman transaksi setiap pembeli yang datang. Nah, supermarket yang kami pelajari ini memiliki sistem seperti poin dan juga member, di mana para pembeli ini akan mendapatkan diskon belanja atau hadiah dari total belanjaan yang mereka beli. Hal ini juga disesuaikan dengan kriteria yang ada dan yang berlaku pada supermarket tersebut. Nah, setelah melaksanakan suatu pembayaran, semua pembeli akan mendapatkan cetakan struk dari suatu kasir tersebut yang menangani belanjaan mereka. Oleh karena itu, sebuah basis data di supermarket juga harus menyimpan data member dan kasir yang terdaftar di supermarket tersebut. Kemudian, implementasi sistem dari sistem informasi supermarket. Nah, sistem informasi yang kami buat diimplementasikan agar mampu memudahkan dalam pengembangan suatu bisnis seperti supermarket, di mana kehadirannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur kerja yang lebih efisien. Nah, sistem yang kami buat ini diharapkan mampu melayani masyarakat dalam kurun waktu 1x24 jam full. Nah, adapun gambaran umum sistem yang kami rancang ini, di mana dengan menggunakan studi kasus tersebut, kami menyimpulkan beberapa kebutuhan fungsional untuk sistem yang akan kami rancang. Di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, sebuah barang memiliki nomor, nama produk, dan juga harga. Kemudian, yang kedua, sebuah order berisikan barang dan kuantitas yang ditambahkan oleh kasir. Yang ketiga, sebuah struk berisi nomor struk, tanggal, nama kasir, daftar barang, dan juga total harga. Kemudian yang keempat adalah seorang pembeli bisa memiliki lebih dari satu order. Nah, yang kelima, seorang member di toko tersebut memiliki ID, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian yang keenam, seorang kasir memiliki ID dan juga nama. Kemudian yang ketujuh, jika pembeli adalah suatu member, barang bisa atau dapat diskon. Nah, kemudian yang kedelapan, kasir dapat membuat total belanja.
Kemudian yang kesembilan, kasir dapat mencetak suatu struk belanjaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, kasir dapat membuat order baru untuk masing-masing pembeli. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Darmadiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan query yang telah kami buat. Kami membuat 5 tabel, antara lain tabel kasir, tabel member, tabel barang, tabel belanjaan, dan tabel struk. Pada tabel kasir terdapat ID kasir dan nama kasir. Kemudian pada tabel member terdapat ID member, nama member, alamat, dan nomor telepon. Pada tabel barang terdapat ID barang, nama barang, harga, dan diskon. Pada tabel belanjaan terdapat nomor order, ID member, ID kasir, ID barang, kuantitas, dan total harga. Pada tabel struk terdapat nomor struk, nomor order, dan tanggal. Kemudian ini adalah desain tabel peserta yang kami buat. Saya akan mencoba jelaskannya. Yang pertama dari tabel kasir. Pada tabel kasir terdapat 2 field, yaitu ID kasir yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 dan sebagai primary key. Kemudian ada nama kasir bertipe datakan teks dengan panjang 50. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu ada tabel member yang memiliki 4 field. Field pertama yaitu ID member yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 dan itu adalah sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama member yang bertipe datakan teks dengan panjang 50. Kemudian ada field alamat yang bertipe datakan teks dengan panjang 80. Dan yang terakhir ada nomor telepon bertipe datakan integer dengan panjang 25. Dan lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel barang. Di sini terdapat 4 field. Di field pertama ada ID barang yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 dan sebagai primary key. Kemudian ada nama barang bertipe datakan teks dengan panjang 50. Kemudian ada harga yang bertipe datakan float dengan panjang 16. Kemudian ada field diskon bertipe datakan float juga dengan panjang 16. Kemudian ada tabel belanjaan. Di tabel belanjaan ini terdapat 6 field. Yang pertama ada nomor order yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 sebagai primary key. Kemudian ada ID member yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 sebagai foreign key. Dan ada ID kasir yang bertipe datakan integer dengan panjang 5 yang berperan sebagai foreign key. Dan ada ID member dengan tipe data integer dengan panjang 5 sebagai foreign key. Kemudian ada field kualitas bertipe datakan integer dengan panjang 5. Kemudian yang terakhir ada total harga bertipe datakan float dengan panjang 16. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel struk. Terdapat 3 field. Field pertama adalah nomor struk bertipe datakan integer dengan panjang 5 dan sebagai primary key. Kemudian ada nomor order bertipe datakan integer dengan panjang 5 sebagai foreign key. Yang terakhir adalah field tanggal bertipe datakan date dengan panjang 8. Kemudian di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang query yang kami gunakan. Yang pertama adalah sebelum itu kami akan membuat database terlebih dahulu. Pada nomor 1 ini kami membuat database dengan nama supermarket untuk meletakkan tabel-tabel yang nantinya akan kami buat. Kemudian ke nomor 2 itu kami langsung membuat tabel barang. Di sini kami sudah masuk ke database supermarketnya dengan cara create tabel, kemudian memasukkan
field dan juga tipe datanya, panjangnya, dan juga primary key dari tabel tersebut. Pada tabel barang, primary key-nya adalah ID barang. Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu membuat tabel kasir. Dengan cara create tabel kasir, dengan cara yang sama, memasukkan field-nya. Di sini primary key-nya adalah ID kasir. Kemudian yang keempat ada membuat tabel member. Pada tabel member ini dengan cara create tabel member. Sama juga memasukkan field-nya, tipe data dan juga panjangnya. Primary key-nya di sini adalah ID member. Kemudian masuk ke tabel belanjaan. Dengan cara create tabel belanjaan, kemudian memasukkan field-nya sama dengan yang lain, tapi di sini bedanya, di sini terdapat foreign key. Terdapat 3 foreign key. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan lagi foreign key itu apa. ID member. Di sini terdapat foreign key yang pertama adalah ID member. Foreign key, ID member, reference member, ID member, on update, on cascade. Jadi maksud di sini tuh ID member yang terdapat pada tabel belanjaan, reference dia mengambil referensi dari tabel member, yaitu ID membernya. On update cascade, jadi ketika ID member yang terdapat pada tabel member mendapat suatu perubahan, maka secara otomatis ID member yang terdapat pada tabel belanjaan juga mendapat update secara otomatis juga. Kemudian on delete cascade juga sama. Ketika terjadi perubahan atau penghapusan pada ID member yang ada pada tabel member, maka secara otomatis juga ID member yang ada pada tabel belanjaan akan terhapus atau terupdate secara otomatis juga menyesuaikan dengan referensinya, yaitu tabel member, ID membernya. Kemudian pada foreign key yang lainnya, yaitu ID kasir, dia mengambil referensi dari tabel kasir, yaitu ID kasir. Kemudian foreign key yang ketiga ada ID barang, dia mengambil referensi dari tabel barang, yaitu pada bagian ID barang. Kemudian lanjut ke tabel yang ke-6. Di sini dengan cara create tabel stroke. Dengan cara yang sama, masukkan field-nya, tipe data dan juga panjangnya. Di sini untuk foreign key-nya dia adalah nomor order. Referensinya dia dari tabel belanjaan, yaitu nomor ordernya. On update cascade, on delete cascade. Jadi ketika nantinya nomor order pada tabel belanjaan ini terupdate atau terubah, maka secara otomatis juga nomor order pada tabel stroke ini juga akan berubah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka sistem, di mana desain antarmuka sistem supermarket ini merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem agar dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi ke pengguna lainnya. Dalam membantu menggerakkan alur penelusuran masalah sehingga ditemukannya solusi. Desain informasi ini berfungsi untuk menginput data ke dalam sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem, dan memberikan panduan secara step by step. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang halaman informasi barang. Di sini ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu stok, di mana sistem informasi barang terdapat data mengenai stok barang yang dimiliki supermarket. Yang kedua yaitu user supermarket, di mana user supermarket ini dapat menambah, mengurangi, dan menghapus informasi barang sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya yaitu ada
halaman kasir, di mana pada halaman kasir terdapat hasil input user berupa nama barang, nomor barang, hingga total harga yang wajib dibayar oleh konsumen kepada kasir. Setelah menginput harga barang, sistem secara otomatis menjumlahkan keseluruhan harga barang. Setelah itu, user wajib menanyakan apakah konsumen memiliki kartu member atau tidak. Apabila tidak, user akan menginput data diri konsumen pada halaman member. Apabila memiliki kartu member, user langsung menginput nomor kartu member ke dalam sistem agar konsumen mendapatkan potongan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di supermarket itu. Setelah itu, user dapat menyimpan data dan kemudian mencetak data tersebut ke dalam struk belanja. Yang terakhir ada halaman daftar member, di mana dalam halaman daftar member, pegawai supermarket dapat menginput beberapa informasi dari konsumen pada kolom yang telah tertera dalam program seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Kemudian, data konsumen akan tertera secara otomatis pada sistem informasi, dan konsumen akan mendapatkan kartu member yang akan berguna apabila konsumen sering berkunjung dan berbelanja di supermarket ini. Akan mendapatkan diskon. User supermarket dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus daftar member sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada supermarket. Baik, sekian pemaparan dari sistem informasi supermarket dari tugas basis data. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.